Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Rai. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tema 1. Temanya hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, selama masa pandemi virus corona, demi menjaga kesehatan dan memutus rantai penularan virus corona, kita disarankan untuk tetap di rumah saja. Kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di sekolah juga harus diganti menjadi belajar dari rumah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti beribadah, bekerja, dan bermain pun disarankan untuk dilaksanakan dari rumah. Nah, artinya selama masa pandemi virus corona ini, kita lebih banyak berada di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, ketika berada di rumah, tentunya kita semua ingin suasana yang rukun. Apa sih arti rukun? Nah, rukun artinya damai, tidak bertengkar, saling menghormati, saling menolong, dan lain-lainnya. Nah, apa saja sih contoh perbuatan atau tindakan yang mencerminkan hidup rukun? Ayo kita baca teks cerita berikut. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, anak-anak, dalam teks cerita ini terdapat contoh perilaku hidup rukun dengan keluarga. Selalu berbagi, selalu membantu, dan saling menyayangi. Nah, jika anak-anak perhatikan, pada teks cerita ini terdapat kata dengan warna merah. Nah, murah hati adalah contoh ungkapan. Murah hati artinya suka memberi atau dermawan, atau suka berbagi. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Gabungan kata pada ungkapan memiliki makna baru. Contohnya tadi adalah bunga tidur. Artinya mimpi. Ungkapan sering digunakan dalam teks cerita. Nah, tadi dalam teks cerita sebelumnya juga terdapat ungkapan, yaitu murah hati. Jadi murah hati tadi artinya adalah senang berbagi atau dermawan, suka memberi. Jadi begitu juga dengan bunga tidur. Bukan artinya bunga yang sedang tidur, tetapi ada arti barunya, yaitu mimpi. Nah, coba kita
baca bersama-sama teks cerita yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, kalau anak-anak perhatikan, ada buah tangan dan buah hati. Nah, kedua kata itu merupakan contoh ungkapan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak. Jadi, buah tangan membentuk arti baru, artinya oleh-oleh, bukan buah tangan. Begitu juga dengan buah hati, membentuk arti baru, yaitu anak. Nah, berikut adalah beberapa contoh ungkapan dan artinya. Kutu buku artinya gemar membaca. Contoh dalam kalimat, Yuven dijuluki kutu buku oleh teman-temannya karena dia gemar membaca. Rendah hati artinya tidak sombong. Contoh dalam kalimat, Utami adalah siswa yang paling pintar di kelas, tetapi ia sangat rendah hati. Keras kepala artinya sulit diatur, tidak mau menuruti nasihat. Contoh, dia anak yang keras kepala karena tidak mau menuruti perintah ibunya. Kepala dingin artinya tenang. Setiap permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Tinggi hati artinya sombong. Contohnya, harus sekali saja mendapat nilai 100 dia sudah tinggi hati. Tangan kanan artinya orang kepercayaan, atau biasa juga disebut orang yang dipercayai. Contoh, Pak Yus adalah tangan kanan ayah di kantor. Bintang lapangan. Nah, bintang lapangan ini bukan berarti bintang ada di lapangan, tapi artinya orang yang pandai dalam olahraga, karena olahraga tertentu. Contohnya, saat bermain bola, Udin menjadi bintang lapangan. Artinya Udin sangat pandai bermain bola. Selanjutnya, panjang tangan. Ini juga artinya bukan artinya tangannya panjang, tapi suka mencuri. Contohnya, hati-hati berteman dengan dia, kata orang-orang dia panjang tangan. Artinya orang itu suka mencuri. Banting tulang. Ini juga artinya bukan membanting tulang. Ada tulang lalu dibanting. Bukan, tetapi artinya bekerja keras. Contoh dalam kalimat, setiap hari ayah bekerja membanting tulang. Artinya ayah bekerja keras.
Tulang punggung artinya orang yang bekerja mencari nafkah. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Nah, bagaimana membedakan ungkapan dengan bukan ungkapan? Mari kita perhatikan kalimat berikut ini. Tangan kanan Joni terluka akibat terjatuh di lapangan. Joni merupakan tangan kanan Pak Gubernur. Nah, dua kalimat ini terdapat tangan kanan. Kalimat yang pertama berarti tangan kanan Joni benar terluka karena ia terjatuh di lapangan. Sementara kalimat yang kedua, Joni merupakan tangan kanan Pak Gubernur. Nah, tangan kanan yang di sini artinya bukan tangan kanan yang sebenarnya, melainkan ini adalah ungkapan. Nah, jadi untuk membedakannya kita harus mengetahui arti kalimatnya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang ungkapan. Nah, semoga videonya dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.